Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in. Khususan ila muassis hadhil muassasah Bapak Muzara Syah wa Jawahir Arifin. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yabi darajatihim fil jannah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sya'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Akbar Muzhar Arifin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, tanpa ada halangan suatu apapun. Kita setelah melaksanakan jamaah sholat maghrib dilanjutkan dengan kajian fikih disertai dengan niat iktikaf di Masjid Akbar ini. Semoga ini semuanya merupakan bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan hal ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Kamis ini sebenarnya jadwalnya adalah Bapak Kiai Haji Dr. Darmawan dari Lamongan, tapi karena beliau sakit sehingga berhalangan hadir. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kesembuhan kepada beliau sehingga bisa bersama-sama kita untuk melaksanakan kajian fikih secara rutin di Masjid Akbar Muzhar Arifin ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini sesuai dengan jadwal yang telah diberikan kepada saya, adalah bahwa kita akan mempelajari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, kitab besar yang merupakan ensiklopedi atau mausu'ah dari ilmu fikih lintas mazhab. Kebetulan saya dijadwal untuk mengisi materi tentang zakat, dan ini merupakan muqaddimah dari materi yang akan saya sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Wahbah Zuhaili memulai kitab tentang zakat ini dengan menjabarkan ta'rif atau definisi dari zakat itu sendiri. Apa zakat itu? Apa fungsi dan hikmahnya? Kemudian bagaimana kedudukan zakat itu di dalam syariat Islam? 3 materi ini akan kita ambil pada malam hari ini. Semoga semuanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zakat seringkali kita dengarkan ketika ada kajian-kajian, tapi secara bahasa zakat itu adalah bahasa Arab. Secara bahasa ini memiliki beberapa makna. Di sini dinyatakan az-zakatu lughatan an-numu wa ziyadah,
bahwa zakat itu makna asalnya adalah bertambah. Ya, seperti kita menanam benih, ya, beras atau gabah, kemudian sedikit demi sedikit bertambah dan membesar, kemudian mengeluarkan banyak sekali tangkainya. Ini artinya zakat. Juga zakat bimakna at-taharah. Zakat itu artinya adalah mensucikan diri. Ini diambil dari firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Benar-benar bahagia, benar-benar beruntung orang yang senantiasa membersihkan atau menyucikan hawa nafsunya, atau membersihkan jiwanya dari berbagai kotoran-kotoran yang itu membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi zakat bimakna pujian, ail madah, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Artinya jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri kemudian sampai ihtikor, sampai kalian kemudian meremehkan orang lain. Ini dari kata-kata fala tuzakku anfusakum. Dan juga ada yang bermakna as-shalah, kebaikan secara sempurna, kebaikan secara menyeluruh. Jadi orang yang menunaikan zakat berarti dia mensucikan dirinya sendiri, ya, kemudian mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 3 adalah dia mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari serangkaian kata zakat, ya, ini dalam segi bahasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian secara syariat bagaimana? Zakat secara syariat ini sudah didefinisikan oleh para ulama lintas mazhab, bahwa zakat adalah annaha haqqun wajibun fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsusin. Bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan, ya, fi malin makhsusin, terkait dengan harta benda yang khusus, yang itu terkait dengan asman, emas perak, atau an'am, atau hewan-hewan piaraan, atau tumbuh-tumbuhan, yang itu semuanya sudah diperinci di dalam bab zakat ini. Litaifatin makhsusatin, yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu, fi waktin makhsusin, di dalam waktu tertentu. Jadi zakat adalah hak yang wajib ditunaikan, ya. Dari apa? Yaitu dari harta benda yang dijelaskan oleh syariat, ya, diberikan kepada golongan-golongan yang sudah dijelaskan oleh syariat. Dikeluarkan kapan? Dikeluarkan pada waktu yang sudah ditentukan juga oleh syariat. Jadi ada serangkaian aturan yang tidak bisa dilangkahi dan tidak bisa untuk ini dirubah sekenanya. Fi malin makhsusin. Apa malin makhsusin itu? Ya, adalah harta benda yang wajib dizakati. Ya. Apa saja harta benda yang wajib dizakati? Banyak sekali, yaitu terkait dengan emas perak, ya, terkait dengan hewan piaraan, ya, sapi, kambing, ya. Kemudian terkait dengan urudut tijarah, komoditas perdagangan, ya. Ini juga wajib. Apapun yang diperjualbelikan, meskipun itu berupa emas atau berupa hewan piaraan ataupun berupa hewan-hewan yang lainnya,
kalau itu niatnya adalah diputar untuk tijarah, komoditas perdagangan, maka itu nanti wajib dikeluarkan zakatnya. Contohnya ayam itu, kalau seseorang angon ayam banyak sekali, beberapa kandang, itu secara zatiyah, secara hewannya nggak wajib untuk dizakati. Tapi ketika itu sudah diputar perdagangan, ya, maka itu nanti wajib ada zakat, yaitu zakat perdagangan. Material, besi, paku, semen, pasir, ini secara zatiyah ini tidak wajib dizakati. Tapi karena ini merupakan komoditas perdagangan, maka ini nanti wajib dizakati. Jadi yang punya galangan itu nanti harus dihitung berapa zakatnya. Ya, meskipun yang diperjualbelikan bukan zakat, bukan barang-barang yang zakawiyah. Ya. Nah, di ta'ifatin makhsusatin. Kemudian zakat itu diberikan kepada siapa? Yaitu kepada asnafus samaniyah, kepada 8 golongan yang sudah dinas di dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Ini 8 golongan yang wajib untuk diberi zakat. Siapa saja? Secara pintas adalah lil fuqara al masakin, yaitu orang fakir miskin. Ya. Ketika dibedakan al fuqara dan masakin, berarti ini ada definisi masing-masing dari fakir dan masing-masing dari miskin. Nomor 3, al amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang menjadi pekerja di dalam badan zakat itu. Ya. Kemudian wal mu'allafatu qulubuhum, dan orang-orang yang dengan diberi zakat, ya, diharapkan dia masuk Islam atau diharapkan dia tidak mengganggu lagi umat muslim. Ini mu'allafatu qulubuhum. Wa fir riqab, dan untuk orang-orang yang berstatus sebagai budak. Ya, ini sudah tidak ada karena perbudakan sudah dihapuskan dari dunia. Kemudian wal gharimin, orang-orang yang berani berhutang untuk islahi dzatil bain, ya, untuk mendamaikan 2 kelompok yang bertikai. Ya. Umpama ada 2 kampung bertikai, ya, kemudian tidak bisa saling menuntut. Ya. Ini tidak bisa dihentikan kecuali kedua-duanya diberi segepok uang. Maka kemudian ada salah satu pihak kemudian hutang, kemudian ini diberi 1 miliar, ini diberi 1 miliar, dia hutang 2 miliar, ya, untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai ini. Maka orang yang berhutang untuk mendamaikan ini, dia berhak mendapatkan zakat untuk sadadud dain. Untuk apa? Untuk menutupi hutangnya. Wa fi sabilillah, dan untuk orang-orang yang berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala. Li'ila'i kalimatillah. Ini tafsirannya sangat panjang sekali. Ada yang mengatakan sabilul khair, jalan-jalan kebaikan. Setiap jalan-jalan kebaikan berarti itu sabilillah. Maka itu berhak mendapatkan harta zakat. Bagian sabilillah ini dalam fikih kontemporer, fikih yang baru, ini bisa dimasukkan zakat itu untuk pengadaan alat-alat perang seperti pesawat tempur, ya, atau rudal atau yang lainnya, ya, yang sudah memanfaatkan zakat, ya, sebagai penguatan militer untuk masa ini adalah di Turki, ya.
memperkuat sektor pertahanan ya, dengan menggunakan uang zakat. Boleh. Tentara-tentaranya yang berada di garda depan digaji dengan uang zakat. Kemudian alutsistanya, ya, alat-alat berat untuk pertempuran mempertahankan negaranya, ini juga dibiayai dari harta zakat. Wabnis sabil, dan juga yang terakhir adalah yang ke-8 adalah untuk orang-orang ibnu sabil. Orang-orang ibnu sabil gambarannya adalah orang-orang yang mempunyai tujuan ikhlas, kemudian di tengah perjalanan dia kehabisan bekal. Maka orang yang kehabisan bekal ini maka diperbolehkan untuk mendapatkan bagian zakat. Sama dengan talibul ilmi. Di Arab Saudi itu ada bagian zakat untuk para mahasiswa dari luar negeri ya. Mereka dibiayai dari uang zakat. Kalau di Indonesia ini badan zakatnya atau wazirul auqafnya ini belum begitu berdaya ya. Sehingga keberadaan zakat di Indonesia ini masih belum terasa ya. Basnas yang ada itu belum sampai menelisik kepada hal-hal yang lebih jauh untuk untuk mengumpulkan ya, dana-dana yang besar untuk kesejahteraan dan juga untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang dari luar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fi waktin maksus, dan ini di waktu yang khusus. Kapan waktu khusus itu? Ketika sudah genap 1 tahun untuk zakat perdagangan ya, atau haul ya, perputarannya sudah 1 tahun ya. Seperti ada orang membuka usaha tanggal 26 November tahun 2020 ya. Maka perputaran haulnya kapan dia nanti wajib zakat adalah ketika sudah 1 tahun. 1 tahunnya ini 1 tahun hijriah ya. 1 tahun hijriah artinya apa? Hijriah sama komariah itu tinggal diambil 11 hari ya. Jadi tahun depan sudah kewajiban zakat, yaitu pada tanggal, kalau pembukaannya 26 berarti pada tanggal 15 November 2021 maka itu sudah mencapai 1 tahun. Berarti harus dihitung, ditotal, apakah sudah wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Ini hal-hal yang terkait dengan definisi dari zakat. Yang berikutnya adalah hikmatuz zakah. Apa fungsi dan hikmah dari zakat itu sendiri? Bahwa kehidupan manusia itu memang terkait dengan rezeki ini ada tafawud, kesenjangan ya, tidak sama. Di kita keberadaan kehidupan masyarakat ini memang tidak sama, diukur secara kekayaan tidak sama ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berada di tengah-tengah, dan ini sudah alamiah. Maka untuk menanggulangi hal yang alamiah ini, yang sunnatullah ini, Islam mengatur bahwa orang-orang yang tidak berdaya ini nanti akan mendapatkan sumbangan, akan dikuatkan oleh orang-orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala keleluasaan rezekinya, atau diberi kesempatan untuk dia mendapatkan rezeki yang halal. Nah, zakat mengatur ini ya. Maka zakat tadi dikhususkan untuk 8 golongan. Itu semuanya adalah 8 golongan yang paling membutuhkan dalam pandangan syariat. Fuqara, masakin, dan yang lainnya. Apa hikmah dan apa fungsi dari zakat itu sendiri? Satu, menjaga keberlangsungan kehidupan ya.
Karena apa? Karena orang kaya harus hidup, orang miskin pun harus hidup. Orang miskin bisa hidup bagaimana? Orang fakir bisa hidup bagaimana? Hidup maksudnya adalah hidup yang layak, adalah dengan cara dibantu oleh orang-orang yang diberi keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi yang pertama. Yang nomor dua adalah tasawwunul mal wa tahsinuhu min qutta'il mali. Bahwa zakat itu adalah dipergunakan dan difungsikan sebagai membentengi harta benda dari orang-orang yang akan berbuat jahat. Ya. Kita tahu unan-unan Jawa. Ya. Pager mangkok itu luwih kuat daripada pager tembok. Ya. Pager mangkok itu lebih kuat daripada pager tembok. Orang kaya yang rumahnya mungkin ditembok dengan tujuan agar aman yang dimiliki di dalamnya, itu malah lebih lebih terancam. Ya. Karena apa? Karena ketika dia tidak pandai-pandai menyisihkan rezekinya kepada masyarakat sekitarnya, ini jangan-jangan kalau ada pencuri itu malah difasilitasi oleh tetangganya, ya. Malah tetangganya ngei lengges barang, ya. Malah nyukurno, kapan maneh garongen kono. Nah, ketika orang yang kaya itu kemudian membagi-bagi, maka kemudian akan tumbuh rasa solidaritas tinggi orang-orang sesamanya, ya. Sehingga apapun yang mengancam rumah itu, maka orang-orang sekampung itu kemudian akan menjaganya. Karena apa? Karena mungkin setiap bulan diderma, ya. Kemudian gampangan wong bengan mungkin duduh sak mangkok itu tadi yang dibagi-bagi kepada tetangganya, ini membuat pagar yang sangat kuat, ya. Ya. Di kita juga seperti itu, ya. Ini sudah hukum sosial. Wong bengan niku nek kapan ana pelem nduk ngene ngalas ngaten niku. Ya nek kapan ana arek-arek njoko kok diajak, iku malah dientekno. Nggih ngoten. Malah dientekno ngoten. Nggih. Karena kalau dijarno wae, nggih. Pirosis sakake-akeh njoko apa maneh gak nggawa alat, mek nggawa watu nyawati tok mawon. Nah, iki terkait iso awet. Makane unan-unan Jawa iku pancen nggih ampuh nggih. Pager mangkok iku luwih kuat daripada pager tembok. Interupsi ya. Nggih. Ya tadi kan menyebutkan yang dibagi 8 itu kan ada fakir miskin dan ada yang pejuang agama atau yang pegawai zakat. Nggih. Amil. Kita itu nominalnya apakah disamakan seperti orang fakir miskin itu dapat 1 kilo, yang pejuang agama 15 ton. Terima kasih ya. Nggih. Terkait dengan beberapa bagian pastinya, ya, niku melihat orang-orang di satu golongan itu berapa orang biasanya, ya. Nah, kalau fakirnya berapa orang, miskinnya berapa orang, ini nanti masing-masing ambil itu sudah punya hitungan-hitungan, ya. Bisa dibagi rata bisa, ya. Itu memang tergantung dari ini. Ada yang ketika ada fakir ada miskin, berarti fakir itu kebutuhannya lebih banyak daripada miskin, maka amil sebaiknya harus memberikan lebih banyak kepada yang fakir. Ya. 8 golongan ini tidak semuanya ada untuk sekarang, ya. Tidak semuanya ada untuk sekarang. Ya. Ibnu Sabil itu jarang kita mendapati yang ini. Kemudian yang mu'allafatu qulubuhum itu juga jarang.
ya, orang-orang kafir atau yang diharapkan untuk masuk Islam itu juga jarang. Ya. Maka sebenarnya itu nggak ada ukuran pasti, Pak. Ya. Itu kebijakan dari amil yang ada, ya, melihat segi kebutuhannya. Ya. Miskin banyak orang, fakir tidak banyak, maka otomatis miskin ini diperbanyak bagiannya tapi dibagi dengan jumlah yang ada. Kemudian fakir ini otomatis kebuatnya lebih banyak. Ya. Berapa bagian amil? Bagian amil itu hanya satu bagian. Ya. Bagian amil itu hanya satu bagian. Kok coro sekarang itu satu gaji, satu kali gaji. Kalau memang harian berarti hariannya berapa? Berapa hari dia kerja? Seharinya berapa? Tidak bisa melebihi dari hitungan-hitungan kerja. Karena apa? Karena amil ini adalah pekerja. Tapi yang kita bahas ini adalah zakat mal. Ya. Zakat yang besar sekali, bukan zakat fitrah. Yang nominalnya hanya 1 kilo 2 kilo. Nanti Pak, ini masih panjang sekali ya, terkait dengan hitungan-hitungan yang ada. Ya. Yang berikutnya, yang nomor 3 adalah fungsi zakat adalah membantu fakir miskin untuk bangkit secara ekonomi. Ya. Bagi orang-orang yang memiliki potensi, orang-orang yang memiliki kecakapan kerja. Maka orang-orang seperti ini dibiayai untuk bekerja. Fakir miskin yang seperti ini mempunyai potensi, mempunyai keahlian, ya, ini nggak langsung konsumtif diberinya, tapi diberi alat untuk dia bekerja, mendapatkan ekonomi, mendapatkan uang atau rezeki yang halal untuknya, untuk keluarganya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memang tidak mempunyai keahlian, maka ini sifatnya konsumtif. Ya. Makanya di dalam zakat mal itu pembagiannya, kalau memang dia dia nanti bisa sebagai tukang becak, maka diberikan becaknya. Ya. Kalau memang dia itu nelayan, maka diberikan alat tangkapnya. Berapa orang satu kelompok itu. Ya, ini fungsi daripada zakat mal. Ini masih zakat mal kita. Zakat fitrah nanti. Ya. Kalau zakat fitrah sangat sedikit sekali. Ini zakat mal yang sangat gede sekali, dana yang terkumpul. Ya. Kalau orang itu bisa bekerja menjahit, maka dibelikan alat jahit. Ya. Ini bagi orang-orang yang memiliki yang memiliki prakarya atau memiliki kecakapan kerja, disesuaikan bantuannya atau zakatnya disesuaikan dengan profesi dia. Tapi kalau orang-orang tertentu yang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja, ya, maka ini sifatnya konsumtif, ya, diberi makanan, ya, disubsidi dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini fungsi yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah syukran lillahi ta'ala. Bahwa zakat itu fungsinya adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rezeki yang dilimpahkan kepada orang tersebut. Ya. Bahwa dalam rangka syukur inilah kemudian dia memberikan derma, dia memberikan zakat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zakat itu juga disebut sedekah. Li sidqil muzakki ta'atan lillahi ta'ala. Zakat itu juga diberi nama sedekah. Bahkan di Al-Qur'an itu juga lafadznya itu sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kenapa zakat itu dinamakan sedekah? Li sidqil muzakki ta'atan lillahi ta'ala. Karena muzakki
orang yang zakat ini berarti benar-benar ngestoaken Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja sendiri. Dia memakai uangnya sendiri. Dia kemudian menggunakan alat-alatnya sendiri, menggunakan pemikirannya sendiri. Tetapi dalam kerangka syukur dan kerangka benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mewajibkan orang itu untuk zakat, maka dia memberikan zakat yang sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi zakat itu adalah tanda sidqil muzaki, tanda kejujuran seorang muzaki, seorang yang membayarkan zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedudukan zakat di dalam syariat Islam adalah bahwa zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Rukun. Arti rukun itu apa? Rukun itu cagak, tiang. Rumah pasti butuh tiang. Tiang agama itu ada 5. Zakat salah satunya. Bangunan agama Islam tanpa satu yang bernama zakat, maka bangunan agama orang tersebut otomatis dihukumi jatuh, ambruk. Maka tidak bisa dipisahkan antara sholat dan zakat. Maka ketika zakat itu menjadi salah satu rukun di dalam Islam, maka konsekuensi bagi kaum muslimin yang sudah kewajiban zakat tapi tidak mau zakat, maka ini ada konsekuensi hukumnya. Dulu ketika Rasulullah SAW wafat, itu ada pihak-pihak tertentu yang kemudian tidak mau membayar zakat. Akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya akan memerangi orang yang memisahkan sholat dan zakat. Mereka beralasan zakat kami berikan kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka zakat sudah tidak wajib lagi. Tapi Abu Bakar mengatakan bahwa zakat itu adalah rukun yang tidak bisa dipisahkan dari kebangunan keberagamaan Islam. Maka orang-orang tersebut kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar ketika menggantikan posisi Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka konsekuensinya adalah jika seseorang itu kewajiban zakat kemudian tidak mau membayar zakat dengan alasan satu, dia tidak mengerti, maka dia dihukumi masih bebas karena nggak mengerti. Orang nggak mengerti itu berarti masih bebas hukum, tapi wajib untuk diberi pengertian bahwa sekian hartanya yang dimiliki itu ada yang wajib zakat. Ada orang itu yang sudah mengerti, tapi kemudian dia bukan mengingkari, tapi dia tidak mau. Tidak maunya apa? Tidak maunya karena bakhil, karena kikir. Maka orang ini dipaksa. Amil dan perangkatnya berkat SK dari pemerintah ini bisa memaksa orang itu untuk diambil zakatnya, dan dia berdosa. Kemudian ada motifnya dia gak mau zakat itu karena juhudan wa inadan. Dia tidak percaya bahwa zakat itu merupakan salah satu rukun Islam, bahwa zakat itu tidak wajib, padahal dia ngerti zakat itu wajib. Maka ketika motifnya dia nggak mau mengeluarkan zakat itu juhudan wa inadan, maka berarti dia yustatab, dia dihukumi murtad. Karena apa? Karena tidak percaya salah satu rukun Islam.
Yustatab, kemudian dia didatangi untuk apa? Yustatab, untuk dia diminta untuk bertobat, kembali lagi kepada Islam. Ya. Jika tidak mau, sudah 3 kali, maka berlaku hukuman fisik. Ya. Ini yang ada di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan ancaman bagi orang yang tidak mau berzakat. Ya. Di dalam Islam itu ada tarhib wa tarhib. Ada istilahnya hadis-hadis Rasulullah SAW yang itu merupakan dorongan. Ada hadis-hadis terkait ini yang merupakan ancaman. Banyak sekali hadis-hadis itu yang menyatakan bahwa barang siapa orang itu wajib zakat tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka harta bendanya yang wajib dizakati itu kelak di hari kiamat akan dirubah wujud oleh Allah Subhanahu wa taala berupa besi yang sudah dipanaskan. Fayuhma biha jibahuhum. Kemudian besi yang sudah dipanaskan itu di dalam Al-Quran kemudian dibuat untuk menyetrika tubuh orang tersebut. Ini merupakan ancaman-ancaman bagi mereka yang sudah wajib untuk zakat tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian apa dan bagaimana tentang kelanjutan daripada zakat ini? Ya. Bagaimana nanti pembagiannya, bagaimana nisabnya, kemudian bagaimana distribusinya, ini semuanya akan kita terangkan pada pelajaran-pelajaran atau kajian-kajian yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 hal ini merupakan muqaddimah atau pengantar dari kajian fikih Islam wa adillatu ini. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar menjadikan ilmu yang manfaat, yang berguna untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Jazallahu sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.